Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru SDN 01 Jatimulyo, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada kehadiran kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu agama Islam. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga pemaparan materi dari guru, dan acara yang keempat penutup. Untuk meningkat waktu, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suyitno. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama mari secara bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya jualah kita pada saat ini tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas seperti hari-hari biasa, dan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka pemberian materi terbaru yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Triani selaku guru penggerak. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Triani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Jatimulyo beserta rekan-rekan guru yang berbahagia pada hari ini. Terima kasih karena telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Bapak Ibu, kita langsung ke materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu adalah tujuan dari pendidikan, untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang 3 semboyan itu, yaitu Ingarso Sungtulodo, Inmadyo Mangunkaso, Tutwuri Hadayani. Menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. KHD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memakai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid. Pendidikan Ki Dewantara tentang kodrat anak merdeka. Apakah anak itu dipenjara, Bapak Ibu? Kenapa kok harus dimerdeka? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayanya pendidikan yang pertama, ya, Bapak Ibu. Bagaimana anak mendapatkan pendidikan di keluarganya, ya, bisa menumbuhkan karakter baik dari keluarganya. Nah, kodrat anak yang selanjutnya adalah bermain, Bapak Ibu. Kita paham sekali sebagai seorang guru bahwa anak itu memiliki kodrat untuk bermain. Bagian penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dengan sistem AMONG. Pendidikan dengan bentuk pembelajaran yang memerdekakan, penuh cinta kasih dan menyenangkan. Karena anak ini kodrat anaknya bermain, jadi kita bisa memadukan antara permainan dan pembelajaran, Bapak Ibu, sehingga pembelajarannya bisa menyenangkan. Nah, selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran KD tentang berpihak pada anak. Nah, kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bukan tabula rasa. Aliran lama yang mengungkapkan bahwa anak yang lahir bagaikan sehelai kertas kosong yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Ini aliran lama, Bapak Ibu. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara yang sesungguhnya adalah anak bukan tabula rasa. Masing-masing anak sudah mempunyai coretan buram sesuai dengan kodratnya. Kita di dalam pendidikan hanya pada bagian yakni menebalkan yang samar saja. Bapak Ibu, kita ibarat petani dan tukang kebun. Bapak Ibu bisa melihat kalau tanaman tidak dirawat, apa yang akan terjadi? Ya mati, layu, ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita merawatnya, memberinya pupuk, menyiram tanaman tersebut, maka tanaman tersebut akan tumbuh subur, ya Bapak Ibu. Demikian juga anak-anak, kita menuntunnya, mengajarinya, ya, memberikan contoh-contoh yang baik. Itu tujuan dari profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi dari depan tadi kita sudah belajar tentang filosofi, tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya supaya ini, Bapak Ibu, kita terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harapannya. Yang kedua, berbhinneka global.
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Insya Allah anak kita semua sudah ada itu, Bu, ya. Memahami betapa pentingnya peran seorang guru dalam pendidikan. Dalam hal ini guru dituntut berperilaku yang baik karena dia menjadi teladan bagi murid-muridnya. Selain itu, guru juga dituntut mempunyai wawasan yang luas dan keterampilan yang mumpuni agar mampu mendidik murid-muridnya. Tidak perlu memberi hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Itu Bapak Ibu. Tidak perlu memberi hukuman. Karena kita meletakkan hati kepada anak, harus memahami karakter anak. Tidak harus menghukum. Pelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Nah, kita melakukan refleksi. Jadi supaya kita tahu apa kebutuhan anak untuk besok, dia sukanya pembelajarannya seperti apa. Jadi kita bisa tahu metode apa yang akan dipakai. Lanjut, ini tentang eksplorasi konsep budaya positif Bapak Ibu. Kita memiliki perubahan paradigma, poin tentang perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, terus arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas hukum dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang kita bahas, ya, pada budaya positif yang ada di ekosistem sekolah kita. Perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol Bapak Ibu. Ilusi guru bisa mengontrol muridnya. Apakah benar seorang guru bisa mengontrol muridnya sebanyak itu Bapak Ibu? Selama ini ya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita beri penguatan anak kita, apa ilustrasi itu penguatan positif, apakah efektif dan bermanfaat? Bapak Ibu bisa direnungkan, ini tentang teori kontrol yang kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Ya, ada 3 itu. Nah, ini tentang disiplin. Bagaimanapun di sekolah pasti tidak lepas dari kata disiplin Bapak Ibu ya. Sementara disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Beda kan? Padahal kenyataannya disiplin yang di sekolah apa Pak? Memaksakan. Anak terpaksa harus pakai ini karena terpaksa. Karena itu dalam budaya kita maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Nah, inilah kata disiplin yang sekarang kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan Bapak Ibu ya. Tapi seharusnya kata disiplin itu suatu bentuk yang memang mereka sadari dan merupakan disiplin positif dari diri sendiri. Dari itu yang diharapkan dari anak tanpa harus melihat ketidaknyamanan. Teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling terendah ya. Dari nilai diri paling terendah yang ini Bu. Jadi Bapak Ibu merasa tidak nyaman karena takut dihukum. Terus yang kedua untuk mendapat imbalan, pujian contohnya. Tapi diharapkan
anak didik kita mempunyai motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri tanpa harus pujian atau mendapatkan ketidaknyamanan, tapi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Jadi dia melakukan dengan kesadaran. Diharapkan seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak didik kita bisa memerintah lakunya yang baik ya Bapak Ibu, tanpa membuat kesalahan. Nah, caranya yaitu membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu dibuat supaya muncul dari kesepakatan yang dibuat antara anak-anak itu sendiri Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dihukum oleh penghargaan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi anak yang terbiasa dipuji, ya, anak yang terbiasa dipuji, kemudian kita lupa untuk memujinya. Inilah pengaruhnya jadinya. Anak itu haus akan pujian. Itulah penghargaan kita. Tapi itu, makanya penghargaan itu kadang dihukum oleh penghargaan itu. Karena Bapak Ibu, penghargaan mengurangi ketepatan. Karena apa? Kita seharusnya anak itu bisa semua, karena kita melakukan seperti contoh tadi. Jadi ada anak yang belum paham. Jadi Bapak Ibu, kadang kita memberi hukuman atau konsekuensi. Hukuman ini hanya satu arah kan Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dari kita kan, hanya dari kita. Itu hukuman. Misalnya contohnya ya, kok kamu gak pikir? Sana, kamu keliling lapangan 2 kali. Itu sudah hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi Bapak Ibu, kita kadang sudah mengucapkan kepada anak. Misalnya seperti ini, saya tadi waktu olahraga, besok lagi kalau olahraga nggak pakai sepatu, saya pijak kakinya. Itu konsekuensi namanya. Jadi kita sudah 2 arah, anak sudah tahu. Seperti itu biasanya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu pasti menyakitkan ya Bapak Ibu. Ya, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi memang harus sesuatu itu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati, jangka waktu lama. Nih, membuat anak sakit hati. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada 4 kebutuhan dasar kita ini. Yang pertama, belonging ya, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Setiap manusia memiliki rasa seperti itu. Yang kedua, fun, kesenangan, ya. Yang ketiga, freedom, kebebasan, ya, kebebasan. Dan yang terakhir ini power, kemampuan, penguasaan. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Coba direnungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai 5 posisi kontrol. Biasanya Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Atau pembuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau saja? Atau sebagai manajer? Nah, di posisi kontrol manakah saat ini saya berada? Nah, ini ada kertas di sini. Saya meminta Bapak Ibu menuliskan nama, memberikan jawaban. Di posisi mana Bapak Ibu?
Terus berikan alasannya apa? Ya Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk menjawab dan memberikan alasan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi ini jadi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalnya kalau kita melakukan hukuman, berarti dia menembus kesalahannya kan Bapak Ibu. Kalau diberi hukuman, tapi kalau ini restitusi kan tidak memberi hukuman, tapi mereka akan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan dengan melakukan keyakinan kelas, menanyakan kepada anak keyakinannya, maka dia akan memperbaiki hubungan. Nah, kita di kelas melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan, kita kan tadi 5 kontrol tadi, yang terbaik adalah yang sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Sebagai manajer tadi ini, karena tadi kan yang menanyakan tadi ya Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Guru berkata, kan menanyakan tadi kan. Sebagai manajer tadi menanyakan Bapak Ibu. Nah ini yang ditanyakan kepada anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Memberi keyakinan kepada anak tanpa menyalahkan mereka. Jadi kita menanyakan, nah tidak ada loh manusia yang sempurna. Ibu dulu pernah juga melakukan salah, sama seperti kamu. Nah, jadi setelah pembicaraan menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, anak akan merasa nyaman untuk mengatakan apa dan kenapa. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu. Jadi kita panggil anak, kita tanyai seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah rencana aksi nyata saya Bapak Ibu. Nah, visi saya terwujudnya generasi yang bertakwa dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terwujudnya generasi yang bertakwa dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Judulnya penerapan budaya positif dalam menumbuhkan karakter anak dengan sikap berakhlak mulia di SD Negeri 01 Jatimulyo. Kegiatannya memberi salam, berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, dan melaksanakan sholat duha. Itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu rencana kegiatannya seperti itu Bapak Ibu. Setiap bertemu guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah untuk saling memberikan salam dengan menempelkan kedua tangan di depan dada dengan mengucapkan salam. Menempelkan kedua tangan. Kedua tangan Bu ditempelkan dengan mengucapkan salam. Setiap melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi kita berdoa, biasakan anak untuk berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Yang terakhir melaksanakan sholat duha setiap hari. Cara bergiliran, Bapak Ibu saya harapkan akan melaksanakan sholat duha bergiliran dari kelas tinggi dan kelas pemuda. Ya Pak, mohon jadwalnya nanti. Di mana guru agama masuk, di situ dibuat jadwal untuk sholat duha. Ya Bapak Ibu. Nah, tak terasa Bapak Ibu sudah penutup
sampaikan bahwa bagaimana kita menerjang kehidupan di dunia pendidikan yang lebih baik dan mulia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nuraini. Saya siswa kelas 4A SDN 1 Jatimulyo. Penerapan di kelas kami adalah adanya kesepakatan kelas 4A. Ibu guru kami selalu mengingatkan kami adanya kesepakatan kelas. Jika kami melakukan kesalahan dengan sendirinya, kami ingat dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itulah kenyataan kami melakukan